Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MGMP BIN yang menyajikan konten informasi edukatif. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan informasi tentang pemerintah merusak kesepakatan proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan informasi tentang update penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NIP 3K. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Dan seluruh anggota Komisi 10 dan tamu-tamu kita hormat, ya, kepala daerah, para bupati, dan seluruh jajaran. Mohon maaf saya masih virtual. Terima kasih info-infonya banyak sekali yang tadi kita dapatkan. Ya. Ini sangat bagus bagi kita untuk terus memperjuangkan nasib para guru-guru honorer kita. Nah, kita hendaknya kembali, kita mengharapkan pemerintah kembali pada kesepakatan pertama dengan Komisi 10 bahwa guru honorer itu akan diangkat semua. Waktu itu kita sepakat tidak ada tes, kita belum ada dengar ada testing. Tapi ternyata ada undang-undang mengatakan harus tes. Oke, tes hanya formalitas. Ya kita nggak tahu sampai seribet begini sampai sekarang ini sudah merusak perjanjian kebersamaan kita awal. Bahwa tes itu hanya memenuhi undang-undang dan mereka dihitunglah pengabdian mereka yang sudah belasan tahun ya dengan honor 200.000 ya, jauh dari rumahnya, sekolahnya. Itulah harapan kita, penghargaan dari pemerintah. Waktu itu disebutkan 1 juta guru honorer akan diangkat. Ternyata yang mendaftar 570 orang begitu ya. Nah, kita harapkan ini semuanya sudah diangkat. Begitu mereka tes, kita tidak pedulikan hasil tesnya, karena hasil tesnya ya pengabdian mereka selama ini. Tapi begitu selesai itu banyak kali kita tidak nyangka sampai sebegini ribet. Jadi seolah-olah pemerintah mau mengakal-akalan untuk menghambat ini semua. Dan akhirnya ya anggaran pun dibebankan ke daerah infonya. Jadi ini yang membuat rusak kebersamaan ini ya pemerintah sendiri. Jadi kita minta untuk tobatlah, sadar diri lagi terhadap perjanjian yang pertama dulu. Ya kasihan ini nasib manusia. Hidupnya itu sangat menderita, dimenderitakan lagi dengan testing yang seperti ini. Ya, kasihan sekali. Mereka sudah mengabdi luar biasa, tahu-tahu tidak dihargai. Oleh karena mari kita Komisi 10 kembali ya, ke awal kita, bagaimana kesepakatan dulu, guru-guru diangkat, ya seluruh honorer, terutama yang umur 35 tahun ke atas itu ditepati kembali. Jadi tidak perlu ada ribet-ribet seperti ini, ya seolah-olah disusah-susahkan. Padahal tidak susah awalnya. Terima kasih pimpinan, terima kasih semua yang hadir. Mohon maaf saya dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Prof. Ya, terima kasih. Izin pimpinan. Anggota Komisi 10, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, Johar Arifin Husin, meminta pemerintah untuk kembali pada kesepakatan awal, yakni mengangkat seluruh guru honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN, lewat jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hanya sekadar formalitas untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN. Lantas mengapa pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru 2021? Jadi masalah begini. Ya karena pemerintah merusak kesepakatan yang sudah dibuat. Kata Johar Arifin dalam rapat dengar pendapat Panitia Kerja Formasi Guru Tenaga Kependidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Komisi 10. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Politikus Partai Gerindra ini juga menuding pemerintah akal-akalan dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021, program pengadaan 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru hanya digembar-gemborkan seolah-olah pemerintah telah membuat gebrakan besar. Padahal anggarannya tidak ada. Sebab faktanya daerah juga yang diharuskan menanggung gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru. Dia menyebutkan program 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru merupakan hasil keputusan politik. Awalnya antara Komisi 10, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi atau Kemendikbudristek. Sepakat untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tadinya kata wakil rakyat bergelar profesor itu, Komisi 10 minta guru honorer diangkat langsung dan hanya didasarkan pada masa kerja. Namun, kemudian Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi atau Kemendikbudristek
menyatakan tidak boleh karena bertentangan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau UU OSN. Ironisnya yang sudah lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, sebagian besar belum mendapatkan surat keputusan atau SK. Dari 173 ribuan yang lulus, yang sudah diberikan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau SK P3K baru 34 ribuan. Malah ada 193 ribuan guru honorer lulus passing grade seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tetapi tidak bagian formasi. Dari serentetan kejadian tersebut, Johar menilai pemerintah berupaya untuk tidak mengangkat seluruh guru honorer. Kendala utamanya adalah anggaran minim. Dia menyarankan pemerintah untuk bertobat. Jangan buat lagi intrik-intrik yang menambah penderitaan guru honorer. Jangan permainkan hati guru honorer yang setia mengabdi dengan gaji Rp200.000 per bulan. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Informasi lainnya, kabar dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengumumkan penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NIP 3K guru tahap 1 sudah di atas 80%. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara atau Karohumas BKN, Satya Pratama, mengatakan bahwa pihaknya sudah mempercepat proses penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NIP 3K guru tahap 1. Sampai 1 April, tercatat sebanyak 121.115 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sudah diterbitkan nomor induknya. Sayangnya, surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau SKP 3K yang sudah dicetak daerah baru 34.842. Artinya, masih ada 86.273 surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau SKP 3K yang belum dicetak. Jadi, kelihatan jelas bahwa Badan Kepegawaian Negara atau BKN tidak memperlambat penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NIP 3K 2021. Lebih lanjut, Satya memaparkan usulan penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NIP 3K guru tahap 1 yang masuk ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebanyak 151.208. Dari data tersebut, tercatat bahwa Badan Kepegawaian Negara atau BKN sudah menerbitkan 80% lebih atau 121.115 nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NIP 3K. Sesuai aturan, ketika nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NIP 3K sudah diterbitkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, masing-masing instansi daerah harus mencetak surat keputusan atau SK dalam waktu maksimal 30 hari. Oleh karena itu, bila ada calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru yang bertanya-tanya mengapa nomor induk pegawai atau NIP belum terbit, Satya menyarankan untuk mengecek kepada pemerintah daerah atau Pemda masing-masing apakah sudah mengusulkan atau tidak. Tidak akan mungkin Badan Kepegawaian Negara atau BKN memperlambat. Kalau tidak ada usulan masuk, bagaimana Badan Kepegawaian Negara atau BKN bisa memproses?